Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi, kembali lagi di Knocking, ngobrol bareng Sobat Inklusi. Nongki, ngobrol bareng Sobat Inklusi. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Inklusi semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun akhir-akhir ini tuh cuacanya hujan terus ya. Nah, di episode kali ini kita bakal temanin sama aku Diva dan juga narasumber kita. Aku nggak mungkin sendirian dong ya. Jadi narasumber kita hari ini itu narasumber yang lagi lagi naik daun gitu, karena beliau merupakan winner dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga. Jadi hari ini kita bersama Kak Mufid. Halo Kak Mufid. Halo Kak, halo teman-teman semuanya. Boleh dong Kak, kenalan sambil nyapa sobat-sobat inklusi yang lagi nonton nih di rumah. Oke, halo semuanya Sobat Inklusi, kenalin aku Muhammad Satrio Mufid Mafendi, akrab dipanggil Mufid. Aku dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2023, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan benar, aku merupakan winner dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2024, sekaligus relawan dari Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keren banget ya Kak Mufid ya. Nah Kak Mufid nih gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, sangat sehat. Alhamdulillah ya, Betul. walaupun lagi hektik ya. Bener, kalau ngomong-ngomong soal hektik, emang bulan-bulan ini bener-bener membludak dan ya hektik banget Kak. Hektik banget ya. Nih walaupun kamu itu lagi hektik-hektiknya, tapi tetap mau loh nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Makasih ya Kak Mufid ya. Sama-sama. Nah Kak Mufid ini selain menjadi winner dari Duta UIN Sunan Kalijaga, dia ini juga aktif ikut kejuaraan ya Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ikut kegiatan dan kejuaraan nasional, dan juga beliau ini aktif menjadi relawan di PLD UIN Sunan Kalijaga ya Kak? Betul. Wah kamu ini keren banget nih. Pasti sobat-sobat inklusi di rumah udah gak sabar nih mau denger gimana obrolan kita sama Kak Mufid. Oke nih Kak Mufid, Kak Mufid kan menjadi winner Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga ya. Betul. Gimana sih Kak proses perjalanannya? Apakah ini perjalanan yang panjang? Apa dari sebelum masuk kuliah atau gimana? Oke. Mungkin aku bakal sharing sama teman-teman juga bahwasannya di Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga ini sebenarnya bukan target utama Kak. Menjadi seorang duta itu bukan target utama, karena realitanya aku tahu Duta Kampus ini sebelum aku semester 3, di semester 1. Semester 1 aku udah kenal Duta Kampus, tapi pada waktu itu ketika aku pengen daftar, aku mikir bahwasannya aku masih maba nih, belum tahu detail tentang UIN Sunan Kalijaga. Kayak nggak mungkin nggak sih Duta Kampus, representatif kampus, kita harus menjelasin kampus, tapi posisi kita ini kurang ngerti sama kampus. Nah akhirnya pada semester 1 aku memilih untuk jadi volunteer dulu nih. Jadi pada pemilihan Duta Kampus ini tahun lalu 2023 aku jadi volunteer pemilihannya. Nah, akhirnya berjalannya waktu di semester 3 ada pemilihan lagi, dan support dari teman-teman juga akhirnya membuat aku lebih, oke lah bismillah, aku coba dulu. Karena kalau nggak dicoba, siapa yang bakal tahu gitu. Benar. Terus ngomong terkait prosesnya nih, sebenarnya prosesnya panjang sekali. Mulai dari ada seleksi berkas, habis itu seleksi tulis, wawancara, habis itu kita ada karantina juga. Karantinanya sekitar 1 mingguan Kak. Itu ada pemateri-pemateri hebat yang emang didatangkan langsung oleh panitia untuk karantina Duta Kampus. Jadi sekitar sebulan lebih lah, hampir 1 bulan setengah untuk prosesnya jadi Duta Kampus. Berarti perjalanannya panjang dan ribet banget ya. Betul, panjang dan detail. Iya. Soalnya aku tuh juga pribadi yang ngikutin nih perjalanan dari Duta Kampus. Oh dan iya. Aku ngeliat dari awal seleksi sampai akhir tuh benar-benar wah bikin capek banget ya. Betul. Tapi gimana ya rasanya ketika aku jadi pemenang nih? Oke. Rasanya kalau teman-teman tahu kita nggak pernah mimpi, tapi kita dapat itu, kayak rasanya ini bener nggak sih? Itu kayak ini bener nggak gitu. Kenapa aku mikir gitu? Karena di Duta Kampus ini persaingannya sangat ketat. Apalagi waktu karantina, yang mana udah terpilih 10 putra, 10 putri. Yang mana itu udah orang-orang terpilih, orang-orang yang punya kompeten masing-masing. Jadi kayak ketika benar-benar jadi winner, itu bikin aku mikir, ini aku beneran menang ya? Nah, tapi nggak berhenti dari situ. Nggak cuma berhenti mikir aku beneran menang, tapi aku juga mikir bagaimana caranya aku bisa mengemban amanah jadi seorang winner ini dengan baik. Itu yang
jadi pikiran juga nih ketika jadi winner. Jadi nggak cuma senengnya tapi juga mikir gimana ke depannya itu sih. Kak. Jadi dari awal tuh emang ya udah mau nyoba aja, mau menang mau enggak ya udah gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau tantangannya ada nggak sih Kak? Kalau dari awal mungkin tantangan, wah berkasnya ternyata susah, atau ketika jadi winner, oh ternyata banyak tantangan baru yang Kakak nggak expect gitu. Ada nggak sih tantangan sebelum dan sesudah gitu menjadi Oke, duta? tantangan nih ya. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal tantangan, pasti teman-teman di rumah juga ngerti nih. Nggak mungkin setiap hal itu nggak ada halang rintangnya, bener kan? Nah, kalau dari aku sendiri sebelum kegiatan itu tantangannya ada di yang pertama, berkas yang lumayan banyak yang harus kita siapkan, CV yang detail dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika sudah terpilih menjadi top 20, tantangannya adalah tantangan untuk ngatur mental kita sendiri nih. Kadang mental kita nih ngerasa kayak dikumpulin sama orang-orang yang udah pada berkompeten. Oke. Nah, itu yang ngebuat aku kayak, wah ini susah nih. Jadi tantangannya ada di insecurity gitu. Jadi kayak, aduh, kumpul sama orang-orang yang hebat juga. Gimana ya caranya biar aku nggak terlalu tenggelam gitu. Jadi itu tantangannya. Nah, ada yang menarik nih. Ternyata seorang Kak Mufid itu juga insecure ya. Betul, pasti masih ada. Padahal kan katanya kalau duta tuh harus pede gitu, harus confident. Nah, kalau misalnya Kak Mufid sendiri ini punya rasa insecure, gimana nih cara mengatasinya? Oke, ngomong-ngomong soal cara mengatasi insecure, pasti teman-teman di rumah pun walaupun sudah memiliki prestasi-prestasi yang bagus, pasti akan ada titik di mana teman-teman tuh bakal ngerasa insecure itu tetap ada. Nah, kalau aku gimana cara ngatasinya dengan cara tonjolin aja apa yang teman-teman punya dan teman-teman yakin bahwasanya itu membuat diri teman-teman unik. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi lebih bagusnya bagaimana cara kita menjadikan kekurangan itu sebuah keunikan, Kak. Contoh nih, Mufid sendiri kan ada kekurangan di bahasa asing. Tapi Mufid merasa mampu di bahasa daerah. Nah, itu yang Mufid tonjolin untuk mengubah kekuranganku menjadi sebuah keunikanku. Pada grand final tahun ini, pada duta tahun ini, teman-teman tuh pada jawab pertanyaan pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada juga yang bahasa Cina bahkan. Nah, karena aku ngerasa aku kurang di bahasa asing, akhirnya aku jawab pakai pepatah-pepatah yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa waktu itu. Dan aku berpikir bahwasanya is okay, aku nggak pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi aku punya keunikan masing-masing. Setiap orang punya keunikan masing-masing, begitupun aku. Aku punya keunikan dengan cara menyampaikan jawaban itu menggunakan kata-kata motivasi atau pepatah menggunakan bahasa Jawa seperti itu, Kak. Jadi menonjolkan kekurangan menjadikan sebuah keunikan. Oke, nah itu sobat inklusi yang ada di rumah ya, yang lagi dengerin. Kalau kalian lagi insecure, nggak apa-apa. Kalian cari aja ya kelebihannya yang mana, terus gak usah di-compare ya ke orang-orang Betul. ya. Oke, nah Kak Mufid ini kan juga menjadi salah satu relawan di PLD UIN Sunan Kalijaga ya. Yang berarti Kak Mufid ini sudah terbiasa dengan nilai-nilai inklusi dan segala macam. Nah, gimana sih cara Kak Mufid membawa nilai-nilai inklusi itu ke masyarakat yang lebih luas? Oke, terkait nilai inklusivitas tadi kan Kanifa bilang bahwa saya sudah terbiasa. Nah, sebenarnya bukan terbiasa tapi masih membiasakan terhadap nilai-nilai inklusivitas karena sejatinya Mufid sendiri masih belum benar-benar full untuk mengetahui inklusivitas itu seperti apa dan mempraktekkan karena benar-benar baru ini juga tentang gimana cara kita bersosialisasi dengan teman-teman difabel, kita berinteraksi dan berkomunikasi bersama mereka. Tapi mungkin langkah-langkah bagaimana cara aku menerapkan nilai inklusivitas ini dengan cara simpel sebenarnya. Menganggap teman-teman difabel itu teman kita. Udah, itu kuncinya. Karena ketika kita udah menganggap dia sebagai teman kita, otomatis untuk berkomunikasi aja kita udah mau gitu loh. Karena kunci dalam berhubungan sosial itu adalah berkomunikasi. Jadi ketika kita udah mempunyai anggapan, oh orang difabel itu temanku. Jadi aku ketika ada dia, aku harus ngajak komunikasi. Sebenarnya mereka itu bukan pengen dikasihani, tapi pengen mereka dianggap dan mereka pengen diajak interaksi gitu. Sama seperti halnya ketika kita ngobrol kayak aku ngobrol sama Kak Diva sekarang. Begitupun dengan teman difabel, ketika kita ketemu kita juga pengen nih. Mereka juga pengen diajak ngobrol sama kita gitu. Jadi penerapan di kampusnya ya dengan cara teman-teman di rumah dengan cara bagaimana cara teman untuk bisa menganggap mereka ada, berkomunikasi sebagaimana mestinya ketika kita ngobrol sama teman-teman yang
seperti kita deh. Ya. Berarti aku kamu kita setara banget ya. Betul. Tapi dalam ajang duta atau kegiatan lain yang kamu Fit lakuin tuh ada nggak sih cara kamu Fit untuk nyelip-nyelipin gitu nilai-nilai inklusivitas? Oke, sebenarnya ini merupakan sebuah project juga dari teman-teman duta yang mana kita tuh akan ada project yang namanya PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Kita bikin konten dan lain sebagainya. Nah, ini project kita ini karena kampus ini kampus inklusif, nah kita nggak pengen kampus ini hanya menggemakan yang namanya inklusif, tapi bahkan ketika teman-teman upload konten pun, gimana caranya biar ketika orang lihat tuh, oh benar-benar inklusi ya ternyata. Nah ini merupakan rancangan project kita, ini aku spill di sini biar teman-teman juga tahu bahwasannya next kita akan ada project konten-konten gitu dan mungkin sesimpel kayak kita ngerti subtitle itu adalah bentuk bagaimana cara kita menghargai teman-teman yang contoh teman-teman yang tuli itu kan juga bisa ngerti isi kontennya apa, nggak cuma dengan gerakan verbal kita ngomong langsung, tapi dengan cara ada subtitle, kita ngasih subtitle di setiap konten itu wujud dari keinklusifan kita. Itu yang merupakan project yang akan teman-teman duta kampus laksanakan dan akan teman-teman implementasikan tentang keinklusifan dengan cara memberikan subtitle di setiap kontennya. Keren banget ya sobat-sobat inklusi. Jadi walaupun mungkin kita lihatnya ini cuman pergerakan kecil, tapi sebenarnya dampaknya tuh besar banget ya. Betul. Oke, tadi kita udah ngomongin nih banyak hal berat ya, ngomongin proses, ngomongin tantangan dan segala macam. Aku mau move on nih ke pertanyaan yang lebih ringan. Okay. Selama kamu Fit jadi relawan, jadi duta, atau ikut kejuaraan nasional, ada nggak sih momen yang terlucu atau yang paling, aduh aku inget banget deh memori ini, ada nggak Kak? Oke, kalau tentang jadi relawan, momen lucunya itu karena aku memang basic bahasa isyaratnya masih kurang dan aku mengambil pendampingan teman tuli di semester ini, itu bikin aku kayak ngerasa, aduh ini gimana ya caranya aku berkomunikasi sama teman-teman. Pasti teman-teman di rumah, apalagi relawan juga pernah ngerasain di aku ketika kita ngomong sama teman-teman tuli itu bingung kita ngomongnya kayak gimana ya. Akhirnya pada waktu itu ya udah aku ngobrol pakai HP, aku ngetik gitu kayak nanti tugasnya dari dosen seperti ini aku tunjukin ke temen tuli gitu. Jadi kayak itu momen yang lucu. Aku nggak ngerasa itu sebuah hal yang salah, tapi ya nggak apa-apa. Cara inklusif kan berbeda-beda. Ketika kita belum bisa untuk menyampaikan menggunakan bahasa isyarat, ya sampaikan dengan apa yang ada gitu. Sampaikan dengan tulisan atau dengan ketikan. Itu merupakan hal yang menurutku hal lucu dan membuat pembelajaran bagi aku. Lalu ketika mengikuti ajang duta ini, kalau ngomong soal lucu sebenarnya banyak lucunya. Ya kayak itu tadi, ketika teman-teman grand final nyampain pakai bahasa asing, kok tiba-tiba Mufid dengan PD-nya nyampain pakai bahasa daerah, itu kan hal yang menurutku lucu, tapi aku yakin itu hal unik yang bikin nilai plus gitu kalau dari aku sih Kak. Itu sedikit cerita-cerita tentang relawan dan juga tentang duta-duta kemarin gitu. Jadi banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang aku ingat banget nih gitu ya. Pasti, karena setiap momen itu memorable pasti. Karena belum tentu kita bakal bisa ngulangin momen-momen itu di lain waktu gitu. Jadi jadikan setiap momen itu ya memang momen yang memorable gitu. Yang bisa kita ingat kapanpun gitu. Aku bisa relate tuh sama yang pertama. Jadi pas aku ngobrol sama teman-teman yang tuli, itu juga aku kan bahasa isyaratnya juga kurang bagus ya. Betul. Itu aku tuh pakai headphone, jadi aku ngetik lewat notes dan mereka balas lewat notes. Jadi dengan kayak gitu tuh kita bisa menjalin komunikasi ya. Iya benar. Jadi kayak nggak perlu dibuat minder. Kalau kita merasa kurang bisa ya kita pakai apa yang kita sama-sama bisa gitu. Ketika mereka bisa baca chat, ya udah kita ketik lewat chat aja. Jadi itu sih merupakan wujud dari nilai-nilai inklusif juga kalau menurutku. Ya soalnya banyak yang aduh aku nggak mau nih komunikasi sama teman-teman difabel karena mereka merasa gimana kalau misalnya aku komunikasi ternyata nggak cocok di mereka dan segala macam. Padahal ya nggak apa-apa guys, dicoba aja dulu. Teman-teman difabel tuh malah seneng kalau misalnya kita tuh sama-sama merasa bahwa each other tuh exist gitu. Betul sekali. Nah, aku lihat nih kamu Fit nih selalu semangat ya, selalu termotivasi gitu loh. Walaupun kegiatannya banyak banget ya, dari menjadi pendamping, menjadi relawan, ikut kejuaraan, terus juga menjadi duta. Itu kan kegiatan yang sangat-sangat membutuhkan energi dan semangat yang banyak gitu ya. Betul. Apa sih rahasia dan tips dari kamu Fit supaya tetap semangat dan tetap termotivasi walaupun kegiatannya seabrek nih? Rahasianya adalah kalau dibilang sebenarnya rahasianya adalah istirahat yang cukup. Tapi sepertinya itu nggak relate sama diri kita. Karena jujur, nggak pun aku seorang duta, pasti Kak Diva juga ngerasain bahwasannya waktu tidur juga kurang, istirahat kurang, me time kurang, ya kan? Karena juga kegiatan yang padat. Jadi kalau menurutku kuncinya ada di bagaimana pikiran kita, mood kita,
Ya, tapi kita nggak bisa menjadikan mood itu patokan. Contoh kita mau berkegiatan, cuma aduh aku nggak mood nih, aku nggak mau kegiatan. Nah teman-teman nggak boleh kayak gitu karena mood itu adalah dorongan dari kita. Bagaimana cara kita bisa mendobrak mood yang waktu itu kurang baik, kita dobrak jadi baik. Jadi kayak memaksakan mood baik. Sebenarnya terkesan kayak negatif karena memaksakan mood baik. Tapi in reality kita juga harus profesional. Sebagai seorang duta atau sebagai seorang relawan, yang mana kita harus memiliki tanggung jawab. Bukan cuma terhadap diri kita, tapi kita bagaimana cara kita bisa memberikan pelayanan terhadap teman-teman difabel. Apalagi ketika kita menjadi seorang relawan, tanggung jawab kita bukan cuma buat kita, tapi juga buat teman-teman difabel. Kalau kita aja udah nggak mood dalam pendampingan, gimana waktu pendampingan teman-teman bisa nangkep materinya? Kalau kita aja nggak mood, kita nggak mau menyampaikan dan susah untuk nangkep materi. Jadi buat teman-teman untuk duta atau untuk relawan, kuncinya ada di mood. Perasaan kita. Kalau perasaan kita baik, otomatis apa yang akan kita lakukan bakal berimpact atau bakal punya hawa baik juga. Gitu sih. Oke, nah itu bisa jadi pesan juga ya buat sobat-sobat Betul. inklusi yang mungkin, aduh aku lagi burn out dan segala macam. Ya memang kita harus profesional aja Iya, ya. harus. Ketika kita sudah komit akan suatu tanggung jawab, ya mau nggak mau memang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Kalau time management gimana nih Kak? Kalau aku time management sejauh ini pakai itu apa? Aku pakai list, Oh, di pakai list, list schedule gitu. Jadi kayak contoh aku bikin list harian nih. Hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Tapi aku juga membuat list yang jangka panjang. Contoh dalam sebulan kegiatanku apa aja, kegiatan kasar. Contoh ada acara di PLD, ada acara di Duta. Jadi ketika aku nanti dihadapkan dengan hari yang sama, aku tahu nih hari ini ada event ini, hari ini kita tabrakan gitu. Nah aku bakal lihat kayak jamnya jam berapa aja nih. Kalau emang dari skala prioritas lebih utama yang di Duta, oke, aku ke Duta dulu baru ke PLD. Begitupun ketika aku menjadi relawan. Tapi kalau aku menurutku relawan ini adalah hal yang nggak bisa diduain karena kita udah berkomitmen untuk aku siap mendampingi mereka. Walaupun in reality relawan itu boleh kok ketika kalian ada acara, kalian nggak pendampingan nggak apa-apa, tapi harus cari pengganti. Nah, tapi secara profesional karena kita udah mengiyakan untuk oke, aku siap mendampingi teman-teman difabel. Jadi ya mau nggak mau bagaimanapun itu anggap itu kewajiban kita. Jadi lebih mementingkan relawannya dibanding kegiatan yang luar gitu. Cuman ya tetap kita berikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya Kak Diva, kayak gitu. Oke, berarti dibikin to-do list tapi juga sesuai mana yang lebih prioritas, Betul. mana yang lebih nggak terlalu prioritas gitu ya. Iya, betul. Ya, Fred, kamu fitting kalau kamu tuh selalu semangat. Ya, tadi udah dikasih tahu tips semangat juga gimana. Iya. Tapi ada gak sih tokoh yang kayak kakak lihat banget nih yang jadi role model kakak kayak, wah tokoh ini semangat, aku juga jadi pengen ikutan semangat gitu. Ada gak kan? Oke. Kalau ngomong-ngomong soal tokoh terlalu terlalu jauh karena realitanya di yang terdekat pun bisa menjadikan tokoh inspirasi kita, yaitu orang tua. Jadi aku tuh bisa kayak gini karena juga dari orang tua juga. Aku lihat ayah ibu, jadi ketika kalau aku kadang di titik lelah, titik capek gitu kayak, aduh kuliah banyak jam, kegiatan penuh, aku mikir kayak, tapi ayah ibu di rumah pasti lebih itu capek juga, lebih capek juga. Ayah ibu harus kerja, ngebiayain aku, ngebiayain adik-adik. Jadi kayak gimana caranya biar aku nggak apa-apa kok aku capek sekarang. Toh orang tua aku juga lebih capek. Jadi kayak kita sama-sama capek, tapi capekku itu bisa dinikmati oleh mereka juga nantinya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa aku capek sekarang. Yang penting masa depanku bisa membayar kecapeanku dan orang tuaku nanti. Jadi itu sih karena kalau ngomong soal tokoh tuh kayak ngapain kita ngerol modelin orang yang jauh dibandingkan orang tua kita sendiri. Tapi boleh, bukan berarti aku nggak boleh nyuruh teman-teman nggak boleh dapat role model di luar orang tua ya. Cuma kalau aku sendiri lebih ke, oke aku memilih orang tua aku sebagai role modelku sendiri. Karena memang benar-benar orang tua itu kan yang ngerawat kita dari kecil, yang tahu kita dari kecil, dan kita juga tahu mereka dari kecil dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi siapa kok punya role modelnya siapa? Role modelku adalah ya ayah ibu itu. Jadi semangat orang tuanya kamu fit nih jadi dorongan ya buat kamu fit. Betul, pasti. Oke. Nah, kita udah ngobrol panjang banget ya Kak. Terakhir nih aku mau nanya. Sebenarnya apa sih cita-cita dan impian terbesarnya kamu fit? Soalnya kan dilihat dari kegiatan yang dilakukan kamu fit ini kegiatan yang positif ya, yang produktif. Tapi apa sih cita-cita terdalamnya? Untuk di kuliah ini cita-cita terdalamnya adalah ingin menuntaskan perkuliahan dengan minimal waktu yang tepat gitu. Kalau cepat, alhamdulillah. Jadi siapa sih yang nggak pengen kuliah cepat gitu kan ya? Kalau cepat, alhamdulillah. Kalau tepat waktu, gua syukurilah. Aku harus bersyukur atas itu. Nah, dan lain-lain. Ketika aku bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, aku juga pengen ketika aku selesai kuliah,
aku dapat pengalaman yang banyak, pengalaman yang besar, relasi yang banyak. Oleh karena itu, aku berpikir cita-citaku apa? Aku dapat kuliah lancar dan juga dapat pengalaman yang banyak. Oke, berarti gitu ya Kak Mufid ya. Betul. Oke teman-teman, sobat inklusi yang di rumah yang lagi nonton, ayo kita doain semoga Kak Mufid bisa lulus kuliah dengan tepat waktu, kalau bisa Amin. lebih cepat lagi ya. Amin. Makasih banyak ya Kak Mufid udah mau kita Sama-sama. ngajak ngobrol-ngobrol, beneran banyak banget ya tadi, banyak banget insight yang bisa kita dapetin, mulai dari ternyata proses menjadi duta itu panjang, terus juga gimana cara Kak Mufid memanage waktu ya, dia tuh menulis to-do list, lalu dipilih nih mana yang lebih prioritas, mana yang tidak. Betul. Terus juga ternyata diam-diam Kak Mufid yang kita lihat keren banget, yang kita lihat pede banget, ternyata juga memiliki masalah dengan insekuritas ya. Pasti. Tapi ya hebatnya Kak Mufid ini dia tahu gimana cara dia bisa mengesampingkan rasa-rasa insecure itu ya. Betul. Keren banget. Nah, Sobat Inklusi, kita bisa banyak banget belajar dari Kak Mufid. Buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, lebih dalam sama Kak Mufid, bisa banget ya Kak DM ke Kak Mufid. Betul, Ya, bisa DM atau follow Kak Mufid di @mufidmufedi Mafendi. Mafendi underscore. Iya, Kalian Sobat Inklusi bisa langsung follow atau DM aja. Betul. Oke, makasih buat Sobat Inklusi yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa buat komen kira-kira siapa nih bintang tamu selanjutnya yang harus kita datengin dan apa ya kira-kira materi yang harus kita bawain. Thank you so much for watching. I'll see you guys in next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.